Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat matematika semua, kita lanjutkan pembahasan bagian ketiga kita tentang transformasi dari 4 bagian, yaitu kita akan bahas rotasi kali ini. Baik, apa itu rotasi? Rotasi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihatnya pada contoh biang lala. Jadi biang lala ini akan memutar keranjang-keranjang ini mengelilingi satu titik pusat rotasi, sehingga keranjang ini nanti akan berpindah-pindah tempat sesuai besaran perputarannya. Jadi yang dimaksud dengan rotasi atau perputaran adalah perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar, ya, melalui satu pusat dan sudut tertentu. Jadi unsur-unsur pada rotasi ada 3. Yang pertama pusat putaran, dan kita hanya akan membahas titik pusat putaran yang berada pada titik pusat koordinat, yaitu titik 0,0. Kemudian ada sudut putaran, bisa putarannya 10 derajat, 20 derajat, dan seterusnya. Tapi yang kita bahas sudut putaran kelipatan 90, yaitu 90, 180, dan 270 derajat saja. Kemudian unsur pada rotasi yang berikutnya adalah arah putaran. Jadi pada rotasi ditentukan pula oleh arah putaran. Ada arah putaran yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam. Untuk searah jarum jam kita notasikan dengan besaran negatif, sedangkan yang berlawanan arah jarum jam adalah positif. Jika kalau nanti di sini positif 90, berarti kita akan memutar suatu objek 90 derajat berlawanan arah jarum jam atau ke arah sebelah kiri. Baik, kita pahami dulu sekarang satu persatu terkait dengan rotasi 180, 90, dan minus 90 derajat. Baik, misal kita punya sebuah titik A, kemudian titik itu akan diputar dengan pusat putaran ada di titik O sejauh minus 180 derajat. Berarti titik A ini akan diputar ke arah kanan atau searah jarum jam, gitu ya, 180 derajat atau setengah lingkaran. Jadi nanti akan jatuh bayangannya di sini. Nah, bagaimana kalau kita putar dengan arah putaran yang berlawanan, yaitu putaran positif 180 derajat, titik yang sama dengan pusat rotasi yang sama. Dia akan diputar ke arah sebelah kiri, 180 derajat atau setengah lingkaran. Nah, ternyata bayangan hasil rotasi minus 180 dengan positif 180 jatuhnya sama, ya, posisi jatuh bayangannya sama, sehingga putaran minus 180 derajat dan 180 derajat itu sama perhitungannya, atau bayangannya memiliki posisi bayangan sama. Nah, sekarang titik yang sama dengan pusat rotasi yang sama, yaitu di pusat titik O, akan diputar sejauh minus 90 derajat, yaitu ke kanan atau searah jarum jam. Nah, jatuh bayangannya ada di sini. Bagaimana kalau kemudian titik yang sama dengan pusat rotasi yang sama diputar sejauh positif 270 derajat atau ke arah kiri berlawanan arah jarum jam? Nah, dia nanti bayangannya ada di sini. Ternyata bayangannya posisinya sama antara hasil putaran minus 90 derajat dengan positif 270 derajat. Jadi rotasi minus 90 derajat dengan pusat rotasinya titik pangkal atau titik O, pusat dengan rotasi pusat rotasi yang sama, menghasilkan hasil yang sama antara putaran minus 90 dengan 270 derajat. Baik, yang ketiga, sekarang titik tersebut akan kita putar sejauh positif 90 derajat atau ke kiri, ya, 90 derajat atau seperempat lingkaran. Bayangannya ada di sini. Dan kemudian kalau titik tersebut titik yang sama dengan pusat rotasi yang sama, akan kita putar minus 270 derajat seperti ini. Nah, nanti bayangannya jatuh di sini, dan ternyata juga
hasil bayangannya sama antara putaran positif 90 derajat dengan putaran minus 270 derajat. Jadi rotasi 90 derajat dengan minus 270 derajat dengan pusat rotasi yang sama menghasilkan bayangan yang sama. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan konsep tersebut pada rotasi di bidang koordinat kartesius. Nah, misalkan kita punya titik A ini di titik 5,1, kita akan putar 180 derajat positif, berarti ke kiri putarannya. Ya, kalau ingin memutar, berarti kita tarik atau hubungkan dengan pusat rotasinya dulu, yaitu di titik 0,0. Nah, bisa pakai jangka, kalian gunakan jangka, letakkan jarum jangkanya di pusat koordinat, kemudian pensil jangkanya di titik yang akan kita putar, kemudian buat busur, lukis busur 180 derajat atau setengah lingkaran. Nah, nanti jatuh bayangannya ada di sini, yaitu di titik min 5, min 1. Contoh lagi yang kedua, misalkan kita punya titik B di sini min 3, min 4. Ya, kita akan putar dengan putaran yang sama 180 derajat, pusat rotasinya masih di titik 0,0, kita hubungkan, kemudian kita putar 180 derajat, oke, setengah lingkaran. Jadi bayangannya di sini di titik 3,4. Nah, kalau kita perhatikan ternyata antara koordinat benda dengan koordinat bayangan hanya terjadi perubahan tanda, ya. 5,1 menjadi min 5, min 1, min 3, min 4, bayangannya 3,4, berarti setiap titik x, y pada koordinat kartesius jika dirotasikan oleh rotasi 180 derajat menghasilkan bayangan min x, min y. Kita tuliskan notasinya seperti ini, dan ini berlaku yang sama juga dengan perputaran arah sebaliknya minus 180 derajat seperti yang tadi sudah kita bahas. Rotasi 180 dengan rotasi minus 180 menghasilkan bayangan yang sama, berarti ininya pun juga sama, yaitu min x, min y. Baik, sekarang kita akan coba memutar titik tersebut dengan putaran 90 derajat atau seperempat lingkaran ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Ya, caranya sama. Tarik garis dari benda ke pusat koordinatnya, ke pusat rotasinya, atau letakkan jangka di pusat koordinat, kemudian ujung pensilnya ada di titik yang akan kita putar. Kemudian lukis busur 90 derajat ke arah kiri. Jatuh bayangan di sini di min 1,5. Nah, ini hasil bayangannya. Sekarang titik yang lain, misalkan kita punya titik B min 3, min 4 akan diputar dengan putaran positif 90 derajat. Ya, seperempat lingkaran ini. Nah, putarannya jatuh di sini di 4, min 3. Nah, ternyata kita lihat ada keteraturan perubahan koordinat benda ke koordinat bayangan. 5,1 berubah menjadi min 1,5, min 3, min 4, bayangannya ada di 4, min 3. Ternyata posisinya hanya tukar tempat, kemudian yang koordinat atau y-nya ini berubah tanda. Jadi setiap x, y jika dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat koordinat titik pangkal koordinat menghasilkan bayangan min y, x. Gitu ya. Min y, x. Tinggal tukar tempat x dengan y-nya, posisinya berubah tapi y-nya berubah tanda. Hal ini juga berlaku untuk putaran minus 270 derajat. Nah, yang berikutnya jika putaran minus 90 derajat, titik yang sama, titik A 5,1, kita akan putar minus 90 derajat seperti ini, jatuh bayangan di 1, min 5, gitu ya. Kemudian titik B, titik min 3, min 4, kita akan putar minus 90 derajat seperti biasa, hubungkan, kemudian putar 90 derajat ke arah kanan atau searah jarum jam, seperempat lingkaran. Jatuh di sini, bayangannya di min 4,3. Sehingga kalau kita perhatikan koordinat benda dengan koordinat bayangan, ini terjadi suatu pola perubahan yang teratur, hanya tukar tempat juga sama seperti tadi, x, y tukar tempat, tapi sekarang x-nya yang berubah tanda, ya.
5 menjadi min 5, min 3 berubah menjadi 3. Posisinya sudah tukar tempat antara X dan Y-nya. Sehingga kita bisa notasikan untuk rotasi minus 90 derajat pusat di pangkal koordinat, setiap titik X, Y akan dipindahkan ke titik Y, min X. Hal ini berlaku yang sama juga untuk rotasi 270 derajat dengan pangkal koordinat sebagai titik pusat rotasinya. Oke, sobat matematika semua, sekarang kita akan coba merotasikan sebuah benda. Kalau tadi sebelumnya kita merotasikan titik ya. Sekarang kita punya sebuah segitiga akan diputar sejauh minus 90 derajat. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita merotasikan titik-titik yang mewakilinya dulu. Ya, di sini ada segitiga, berarti kita coba ambil 3 titik pada ujung-ujung segitiga ini. Pertama titik A di sini misalkan ya. 5,1 kita putar gunakan jangka atau tarik garis ke pusat rotasinya, kemudian putar sejauh minus 90 derajat searah jarum jam. Itu ya, jatuh bayangannya di sini di 1,-5. Atau kita bisa gunakan perhitungan dengan konsep yang tadi sudah kita dapatkan, bahwa setiap titik yang diputar min 90 derajat dengan pusat 0,0, bayangannya jatuh di Y, min X. Jadi kalau kita punya 5,1, tukar tempat 1 dengan 5-nya, tapi X-nya berubah tanda, jadi 5-nya berubah menjadi min 5. Gitu ya. Nah, sekarang kita ambil titik kedua, titik B. Ya, titik B kita putar lagi gunakan jangka atau tarik garis, putar 90 derajat searah jarum jam. Nanti jatuh bayangannya di sini di titik 1, min 2. Kalau kita gunakan konsep ini, titik 2,1 tinggal tukar tempat 1 dengan 2-nya, tapi 2-nya tinggal berubah tanda atau ganti jadi minus 2. Nah, terakhir, satu titik yang terakhir yaitu titik C. Di sini titik C 4,5 ya. 4,5. Nah, sekarang kita balik coba. Kalau kita gunakan konsep ini, titik C 4,5 nanti bayangannya jatuh di mana nih? 4,5, 4 dengan 5-nya tukar tempat, 4-nya ganti tanda. Jadi 5,4. Jadi nanti bayangannya C itu adanya di sini. Di 5,4. Tapi kalau kita akan gambar ya biasa tarik garis ke pusat rotasinya atau letakkan jangka di pusat rotasi dengan pensilnya ada di titik C. Kemudian lukis sebuah busur sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nanti bayangannya jatuh di sini. Ketika 3 titik ini sudah kita lukiskan, silakan tinggal dihubungkan menjadi sebuah segitiga. Inilah hasil bayangan rotasi dengan pusat titik 0,0, arah putarannya minus 90 derajat atau seperempat lingkaran ke arah kanan atau searah jarum jam. Demikian pembahasan rotasi kali ini, semoga bermanfaat ya sobat matematika semua. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.